soft yang kosong mau di sini. Terus Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Wa alamu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, yang senantiasa mengharap ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada hari ini kita dapat sama-sama senantiasa memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, yakni mendirikan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas yang ditinggalkan, hawa nafsu yang kita tinggalkan semata-mata untuk mencari keridhaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan ini mudah-mudahan menjadi bagian daripada amal soleh kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah atas keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, izinkanlah khatib yang dhaif ini menyampaikan wasiat khusus untuk diri pribadi dan keluarga dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian meninggalkan segala apa yang jelas telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Allah dengan syariat yang benar. Mudah-mudahan nilai ketakwaan ini akan menjadikan diri kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang senantiasa mengharap ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu kisah yang kisah ini mungkin para jamaah sekalian pernah baca di media sosial. Namun untuk konteks relevansi situasi pada saat ini mungkin bisa kita ambil dan petik hikmahnya. Adapun kisah tersebut adalah yang diangkat oleh salah seorang daripada pers, yaitu bernama Anton Permana. Beliau menyampaikan satu kisah bahwa ada seorang profesor asal Prancis sedang melakukan penelitian arkeologi tentang piramida tua di Mesir. Kemudian dalam perjalanan dirinya dari lokasi piramida tersebut untuk menuju Kairo, profesor ini sengaja naik kereta api agar bisa rileks dan menikmati alam Mesir yang begitu indah dan begitu sakral akan peninggalan peradaban tertua di dunia ini. Kemudian di dalam kereta tersebut, profesor kebetulan duduk di satu tempat yang duduk bersama dengan seorang pria tua yang kebetulan membawa satu buntal karung. Awalnya profesor ini tidak begitu peduli dengan pria tersebut. Namun ada yang mengganjal dilihat oleh ilmuwan tersebut dengan tingkah laku pria ini. Selama dalam perjalanan, yaitu setiap 5 atau 10 detik atau 10 menit, pria ini menendang-nendang buntalan karungnya. Jadi setiap 5 atau 10 menit karung yang dia bawa itu dia tendang-tendang. Pria ini menendang-nendang kemudian sambil menggoyang-goyangkan karung
tersebut berulang kali. Namanya profesor, seorang ilmuwan yang haus akan ilmu pengetahuan, akan penelitian. Akhirnya profesor ini penasaran dan bertanya kepada pria tersebut. Kata profesor, "Kalau boleh saya bertanya, benda apa yang Anda bawa di dalam karung tersebut?" Kemudian pria tua itu menjawab, "Oh, ini adalah kumpulan tikus yang ada di ladang gandum saya." Kemudian profesor bertanya lagi, "Untuk kegunaan apa tikus itu jauh-jauh Anda bawa dan untuk siapa?" Kemudian dijawab, "Tikus ini ada yang order buat laboratorium pemerintah untuk sebuah penelitian. Saya mau mengantarkannya langsung dan ini sudah biasa saya lakukan dalam beberapa tahun ini." Kemudian sambil manggut-manggut profesor itu kemudian bertanya lagi, "Lalu kenapa Anda selalu menendang tikus itu dan menggoyang-goyangkannya karung tersebut setiap saat?" Kemudian pria itu menjawab, "Kalau itu adalah tradisi saya, tradisi kami sejak dulu di ladang. Sejak saya menendang dan menggoyang-goyang tikus itu agar tikus itu selalu sibuk dan ribut antar sesama dia di dalam karung. Karena kalau mereka tenang-tenang saja tanpa diganggu, maka tikus itu bisa menggigit dan mengoyak karung dengan gigi dan kukunya yang tajam. Makanya saya goyang dan tendang terus karung ini supaya tikus-tikus itu lupa kalau mereka sebenarnya punya senjata, punya kekuatan untuk melepaskan diri dari karung ini," kata jawab pria tua itu. Kemudian profesor itu menanggapi dengan cermat, "Oh, ternyata seperti itu." Apa yang kita bisa ambil daripada kisah tersebut? Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita bisa ambil dari kisah tersebut, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan peringatan buat kita melalui Al-Qur'an. Di dalam Quran surat Fussilat ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun." Dan mereka orang-orang kafir berkata, "Janganlah kamu mendengarkan Al-Qur'an ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya. Buatlah hiruk pikuk di dalamnya agar kamu dapat mengalahkan mereka muslimin." Jadi menurut perkataan orang kafir, jangan sampai umat Islam ini senantiasa mereka memperhatikan Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, apalagi sampai memahami isinya, dan senantiasa harus terus-menerus dibuat kegaduhan di dalamnya sehingga umat Islam bisa dikalahkan karena mereka sibuk dengan urusan lain, bukan urusan yang masalah mendalami Al-Qur'an. Lain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Dan taatilah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam berbagai penafsiran daripada mufassir menyatakan, "Dan berpegang teguhlah kalian dan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dalam seluruh keadaan kalian, dan janganlah kalian saling bersilang pendapat di antara kalian sehingga tercerai-berai persatuan kalian dan bertentangan isi hati kalian sehingga kalian akan melemah serta kekuatan dan kemenangan kalian akan sirna, dan bersabarlah ketika menghadapi musuh. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar dengan bantuan pertolongan dan dukungannya serta tidak akan menelantarkan mereka." Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan daripada penyampaian khutbah ini adalah ketika kisah yang kita dengar tadi, bahwa kalau yang namanya tikus ketika di dalam karung itu dikoyak-koyak, digoyang-goyang,
sehingga dia lupa punya kekuatan yang sangat efektif untuk mengoyak karung. Begitu juga kondisi umat Islam pada saat ini. Begitu juga kondisi bangsa kita pada saat ini. Sepertinya tidak boleh dalam kondisi tenang. Kalau dalam kondisi tenang, maka akan timbullah kekuatan-kekuatan umat Islam ataupun bangsa ini yang bisa kita pahami. Karena kekacauan, kehiruk-pikukan, itulah yang membuat kelemahan daripada umat Islam itu sendiri dan khususnya bangsa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alamu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa ba'du, hadirin masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang kedua ini marilah kita senantiasa berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi keberkahan buat hidup kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan untuk keluarga kita agar dijauhi daripada segala bala bencana khususnya di negeri kita ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa kalau mencabut nyawa kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.